Hello? TikTok, acara call-in menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, komsu, salty, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas. Beli mesin tik di Cikini. Cakep. Orang-orang yang cakep-cakep dan cantik-cantik kalau mau curhat ya di sini. Di TikTok bersama gue Umi Kuari dan Kak Grace. Halo, cakep ya pantunnya ya. Cakep ya kayak aku ya. Iya, aku cakep belum banget pantunnya lah. dicakep ya. Bener. Kita ketemu lagi Kak Grace, ketemu lagi sama Tik Listeners. Iya betul. Apa ya, kita mau ngebahas apa ya? Ada caller apa ya hari Iya, ini ya? ada case apa Ada ya? case apa ya? Aduh. Tapi tadi aku abis cobain ini Kak Grace, makanan sehat. Wow, gitu Makanan ya. sehat. Tadi aku cobain salmon gitu. Aku Resolusi 2024 makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Oh. Pengen nyobain aja, tapi ternyata enak. Nah, aku tuh orangnya suka banget nyoba, Explore ya. nge-explore. Tapi Coba ada ini, juga coba ya itu. Kak Grace yang nggak suka nge-explore. Makanannya monoton aja kayak gitu ya. Makan ayam Ayam mulu gitu pengennya ya. itu. Kalau mie pengennya mie goreng aja, nggak mau nyobain mie rebus, nggak mau. Nah kalau kayak Ya, gitu memang ada sih. kalau kayak gitu berhubungan nggak dengan psikologis? Sebenarnya Kalau yang monoton seperti itu? iya, sebenarnya kalau hanya perkara makanan aja, perkara makanan Atau tempat toktil gitu. ya. Ya kalau cuman itu sih mungkin nggak terlalu ya. Ada orang yang memang nyamannya begitu karena, aduh males lah kalau nyoba-nyoba nanti takut fail. Padahal lagi moodnya lagi nggak oke nih gitu. Oh, emang ketakutannya aja Iya, ya. males gitu. untuk ya. gitu ya. Kalau aku Males tuh nggak sesuai selera gitu. kalau aku mah demen aku. Hajar aja gitu Hajar ya. aja. Oke, kita langsung ke kasus yang pertama. Ini Oke. caller yang pertama ini ada Susan 24 tahun dari Depok. Hai, Ini kayak Susan. tetangganya Arafah nih. Waduh. Halo Susan, Kak Susan. Halo Kak Grace dan Hai Kak Umi. Kak Umi. Halo. Gimana nih Iya. Susan? Jadi aku mau cerita nih Iya. tentang hubungan aku, tapi tolong jangan hakimin aku ya karena ini Oh, tidak. POV dari aku. Kita tidak akan Oke. menghakimi, tidak akan menyudutkan. Kita bakalan bikin kamu setenang dan senyaman mungkin untuk cerita sama kita. Gimana tuh? Oke, baik. Mm-mm. Jadi awal pacaran tuh aku ketemu sama pasangan aku ini dari dating apps. Jadi saat itu emang dia lagi ada di Malang, tapi sebenarnya dia aslinya di Depok. Nah, jadi kita udah LDR itu kenalan LDR bisa dibilang prosesnya 1-3 bulan lah. Oke. Terus akhirnya dia pindahlah ke Depok karena dinasnya yang di Malang itu udah selesai. Terus habis itu aku ketemu sama dia di Depok. Aku nanya nih ke dia, aku di usia 24 tahun ini ngerasa emang udah saatnya gitu hubungan serius gitu ya. Terus waktu aku tanya ke dia gimana nih kalau kita hubungannya mau dibawa ke arah kemana. Terus aku tanya dia kayak gitu, dia bilangnya ragu gitu. Jadi sedangkan aku udah klop gitu ya sama dia. Dan itu tadi yang aku bilang karena umur aku 24 tahun itu ya karena udah harus memiliki hubungan serius gitu. Terus ditambah lagi beberapa hari setelah aku nanya itu dia upload foto sama temen cewek kerjanya gitu. Wah. Nah di situ aku udah mulai kayak overthinking. Dia kemarin aku tanyain tentang hubungan kita mau ke arah mana. Tapi malah dia beberapa Jawaban hari ya. Malah iya. posting sama orang lain. Iya, malah sama Pikirannya orang lain kemana-mana ya. Iya dong. Terus habis itu secara upload foto sama aku aja nggak pernah. Dia malah posting sama cewek lain gitu. Oh, takut Terus asrama putrinya hilang, kabur Iya, mungkin ya. betul. Terus. Terus habis itu ya udahlah. Setelah itu aku tanya dia tuh siapa kayak gitu. Itu kamu deket nggak sama dia gitu. Jadi semenjak itu tuh pikiran aku tuh kayak udah overthinking. Aduh ini gimana ya, aku tuh kemarin aja aku udah jadi pilihan, terus ini sekarang dia malah kayak gitu gitu. Jadi makin tambah gitu pikiran aku kemana-mana tentang dia gitu. Saking overthinkingnya,
aku pernah nyamperin pasangan aku ini ke kantor buat nyari pembuktian gitu. Emang bener nggak sih gitu ya dia deket sama tuh cewek apa ini enggak? sama teman cewek kerjanya ini Dan gitu. ternyata Sebenarnya enggak, dia emang kerja beneran gitu. Emang pure temenan aja. Tapi pas waktu itu aku juga pikir gini, mungkin aku datang ke sana itu belum klop aja waktunya, maksudnya belum timingnya pas gitu. Iya, mergokinnya. Mungkin bisa jadi dia emang beneran. emang beneran ada hubungan, cuman akunya yang nggak tahu. Kan bisa aja tuh kayak di chat tapi dihapus gitu, kayak terus chat akunya nggak tahu. mulai curiga aplikasi ini ya. ojek online di Nah, Discord benar. gitu ya, takutnya ngechat di games misalnya. bener takutnya kayak gitu ya. Iya betul. Terus ditambah lagi sebenarnya aku juga ngerasa insecure ya, karena temen ceweknya ini emang cantik sih, lebih dibilang cantik dan karirnya juga bagus dibanding aku gitu. Jadi itulah yang membuat aku overthinking lama-kelamaan. Sempat aku overthinking itu sampai jam 3 pagi tuh aku nggak tidur, dan itu bikin jadwal keseharian aku tuh jadi berantakan. Iya. Takutnya pacar kamu mainnya rapih ya jadi takut jadi nggak akan ketahuan, takutnya gitu kan. Sekarang ketahuan banyak yang tertunda ya. Iya, jadi mainnya rapi, smooth gitu. Padahal di belakang, Galugalan. jadi insomnia jatuhnya ya. Insomnia Iya, juga benar kadang jam 3 banget. pagi berubah ya. Betul. Terus sekarang hubunganmu sama dia gimana? Hubungan aku sama dia sejauh ini aku masih nutupin, berusaha nggak ngasih tahu overthinking aku ini sih. Terus gimana sih Dok, cara ngatasin overthinking aku ini gimana ya? Karena aku capek overthinking, tapi aku sedih aja mikirin dia beneran selingkuh gitu sih Dok. Permasalahan-permasalahan yang mungkin Gen Z tuh sekarang lagi merasakan ya. Betul. Tapi nggak Gen Z ya, ini udah milenial ya mungkin ya. 24 tahun milenial ya. Usia 24 itu kelihatannya masih Gen Z. Gen Z awal-awal. Iya, beda setahun lah sama aku juga. Iya. Gimana tuh? Nah, yang pertama mungkin bisa jadi di kondisi ini Susan sama pasangannya mungkin belum punya prioritas yang sama. Susan udah pengen menikah, pasangannya kok kayaknya rada-rada mengghosting gitu ya, nggak jawab gitu dengan kebutuhannya Susan tentang kepastian relasi ini mau dibawa kemana. Relationship-nya ya. Bukan yang ngasih jawaban, malah memberikan postingan yang bikin cemas. Tambah overthinking. Nah, jadi sadari mungkin saja prioritasnya belum sama, atau ya tanyain aja gitu. Kemarin waktu aku nanya ke kamu, hubungan kita mau dibawa kemana sih, yang kamu pikir dan rasain apa? Apa kamu cemas? Apa kamu mungkin belum kepikiran ke sana? Benar. Apa kamu mau fokus dulu ke karirmu? Nah, atau apa nih? Jangan membuatku jadi bertanya-tanya dan ragu. Bahkan aku merasa gak ada kepastian jawaban. Bukan oke lah kalau kamu sekarang mungkin gak bisa kasih kepastian hubungan, tapi at least jelasin dong kondisimu apa. Iya. Gitu, supaya aku gak overthinking ya. Ya, jadi isu yang pertama itu dulu dijawab dulu gitu. Baru habis itu kita bisa lanjut ke isu berikutnya soal kok aku mulai kepikiran ya. Nah, ini penting ya, skill bicara asertif dengan pasangan. Jadi Nia boleh banget nih untuk mencoba ngomong ke pasangan secara terbuka dengan I statement. Nah, I statement ini ketika kita menyampaikan apa yang kita pikir dan rasakan, berharap supaya pasangan mengerti POV-nya dari Susan. Kan tadi awal Susan bilang gitu ya, dia pengen POV-nya itu didengar, dipahami. Nah, contohnya begini, aku merasa cemas waktu melihat fotomu dengan perempuan lain. Aku berharap kamu tidak lagi memposting, misalnya gitu ya. Aku berharap kamu tidak lagi posting fotomu dengan perempuan lain yang hanya berdua saja
Dan dengan cara seperti itu aku merasa lebih tenang. Ya, Gitu. tidak Jadi nyaman. ya ekspektasinya, perasaannya, harapannya apa itu disampaikan dengan clear, bukannya malah muter-muter. Walaupun kalau ngobrol itu kan ke pasangan tuh butuh ada seninya katanya ya. Betul, Jadi bukan betul. caranya doang, tapi harus ada seninya. Ada seninya, ada timingnya. Timingnya, Bener, gimana sih pasangan tuh sukanya kalau ngobrol tuh seperti apa gitu ya. Bener gak sih Kak? Betul. Nah ini mungkin saja jadi kompleks ya, karena bukan hanya kalau masalah komunikasi yang tidak dimengerti, kita butuh lihat lagi spektrumnya dengan lebih luas. Apa cuman perkara itu doang nih yang kita belum agree di satu titik, atau di banyak hal kita nggak cocok, komunikasi nggak nyambung, aku ngomong apa dia jawab apa. Kita mulai perlu melihat nih keluasan masalahnya sampai di mana. Kalau ternyata itu masalah komunikasi dan membuat kita semakin kayaknya emang nggak cocok di banyak hal ya, nah justru butuh mundur, mikir-mikir lagi, bener gak aku butuh kepastian hubungan? Atau sebenarnya aku butuh kepastian ini mau dilanjutin atau enggak kalau terlalu banyak perbedaannya? Betul banget. Nah, jadi pertimbangannya banyak banget nih. Dari berbagai sisi, dari komunikasi, prioritas gitu ya. Tapi juga tadi yang Umi sampaikan, aspek-aspek lainnya itu cocok gak tuh, match gak tuh, bisa dinegosiasikan gak? Jadi biasanya ini bukan cuman mungkin ya, ini case yang digambarkan sama Susan, tapi bisa jadi kasus-kasus ghosting itu sebenarnya adalah ketidakmampuan individu untuk mengungkapkan apa yang dia pikir, rasa, dan mau dalam hubungan. Sehingga daripada ribet, daripada repot nih gue mesti ngomong sorry ya gue gak jadi sama lo, mendingan aku langsung ngilang aja, celing gitu kan. Itu kan gak repot, gak butuh banyak effort, gak butuh merangkai kata-kata, tapi dia tidak merasakan rasanya yang ditinggal. Iya gitu, betul, apa gak ngasih kejelasan atau closure-nya yang memang dibutuhkan oleh pasangannya. Itu sesuatu yang enak gitu ya buat orang-orang yang melakukan ghosting tadi. Jadi kalau kata Kak Grace, menurut Kak Grace, overthinkingnya itu bisa diminimalisir dengan cara Susan itu komunikasi bersama pasangan, gitu. Dicari cara komunikasinya seperti apa, maksudnya pasangannya Susan tuh sukanya kalau ngobrol tuh di saat apa sih? Apa di saat lagi ngopi, ya, atau deep talks. Aku pengen nih kita jalan-jalan keluar kota, aku sekalian pengen deep talks banyak nih sama kamu, gitu. Betul. Perlu diagendakan ya gitu, yang sehingga bikin overthinkingnya Susan tuh lebih minim gitu. Asumsinya tuh diminimalisasi. Iya betul. Seperti itu Susan. Iya baik, makasih Kak Grace, Kak Umi. Iya, dan ini sih ya menurut aku ya Gen Z ini terima kasih ya Susan ya. Kalau Susan masih mendengar dan take listeners mendengar, menurut aku sebagai Gen Z, overthinking itu bisa datang dari mana aja. Triggernya tuh dari mana aja, bukan dari pasangan doang. Dari misalkan kita ngelihat aplikasi, terus habis itu ada quotes yang bilang kayak, wah cowok ini kayak gini, pasangan tuh kayak gini, kita dibohongin sama kayak gini. Itu yang bisa nge-trigger. Itu yang bisa yang kayak kata aplikasi konten ini, kata konten. Cowok tuh gampang ya selingkuhnya, padahal cewek juga bisa. Gitu. Nah itu yang mungkin diminim tuh di filter ya, konten-konten mana yang ke-trigger gitu. Umi pernah ke-trigger begitu gara-gara konten ya, gara-gara konten gitu. Konten tuh di satu sisi sifatnya informatif, benar, tapi di sisi lain jebakan juga ya. Betul. Gak semua tontonan itu menjadi tuntunan ya. Asik. Umi Kuari tuh. Hai. Aduh, kira-kira ya di luar sana ada gak ya Susan-Susan lain yang punya cerita dan pengen curhat sama Umi atau Kak Grace, atau sekedar ngobrol-ngobrol aja? Pasti banyak ya Kak Grace ya. Dan buat tech listeners, langsung aja download aplikasi Gtunes ya. Di sini kalian bisa denger lagu, bisa nonton film, semuanya komplit cuma di Gtunes. Download aplikasinya, follow Instagramnya Gtunes ID, dan juga subscribe YouTube channelnya Gtunes. Jangan kemana-mana, case selanjutnya masih banyak banget dan kepo banget sama case-case selanjutnya. Oke? Setelah yang satu ini.